tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tahukah Anda, RRI Digital bukan hanya radio, tapi jendela informasi dan juga inspirasi tanpa batas di genggaman Anda. Jelajahi beragam pengetahuan, kisah inspiratif dan wawasan baru setiap hari. Unduh aplikasinya dan juga perluas cakrawala Anda. Unduh aplikasinya di App Store dan juga di Play Store. Anda sudah mengikuti RRI Digital. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor, pagi ini. Alor pagi hari ini, dan seperti yang sudah disampaikan bahwasanya kita bakal berbincang bersama dengan salah satu konten kreator, traveler juga dan juga aktivis literasi, Kakak Alwi Johan Yoga Tama, dan kita bakal berbincang terkait dengan inspirasi anak muda mengabdi lewat literasi. Nah, ini menarik, dan pagi hari ini buat Anda semuanya, kali ini kita hari ini di YouTube yang lagi pantau Semangat Pagi, dan biasa anak konten seperti itu ya. Oke, dan ini suaranya Kakak Alwi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar RRI. Siap, halus banget suaranya ya. Baiklah, dan pendengar, ini suara Kakak Alwi belum disapa, langsung juga disapa langsung oleh Kakak Alwi ya. Kak Alwi, kalau boleh tahu pagi hari ini aktivitasnya apa nih? Saya suka sepedaan, jadi dari perpustakaan. Sepeda mainan? Sepeda asli. Oh, asli, Sepeda asli. Ya, dari daerah mulai saya sepedaan sampai RRI ini. Terus pagi itu biasanya saya pasti itu membaca dan menulis. Itu untuk sarapan saya. Sarapan ya? Sarapannya dengan membaca dan menulis. Kopi wajib dong. Nah, kopi wajib dong. Memberikan inspirasi ya. Yoi. Oke, yang lagi pantau Semangat Pagi, yang lagi pantau di streaming juga Semangat Pagi, dan mudah-mudahan pagi hari ini yang tadi sudah disampaikan Kakak Alwi, sarapan paginya adalah buku ya kan. Tapi biasanya ada yang sarapan pagi HP. Itu dia. Ini harus dihilangkan atau seperti apa? Kalau menurut saya sih memang harus pelan-pelan dihilangkan, karena sarapan itu adalah hal yang paling penting, pondasi istilahnya, Mak. Yeah. Kalau misal kalian itu langsung buka HP ketika masa pagi, di pagi hari, saya takutnya di belakangnya itu malah semakin hancur gitu. Jadi ketergantungan itu ada gitu. Siap. Jadi memang mengawal itu harus dengan hal-hal yang positif seperti membaca buku. Oke, asik. Awali saya dengan doa, Pak. Beda. Itu juga bagus juga. Oke, Kakak Alwi Johan Yoga Tama. Ini kalau boleh tahu, mungkin pendengar bingung, Kakak Alwi aslinya mana sih sebenarnya? Dari dialeknya pasti orang Jawa lah. Ini Jawa Nendi nih, asik. Waduh, saya aslinya Jawa Tengah, tepatnya di Temanggung. Dan setelah sampai Alor ternyata banyak juga orang Jawa ya. Banyak lah, Mas. Ini pikir di sini semuanya orang Alor, tidak lah. Sebenarnya di sini banyak juga orang orang Jawa, orang dari Sumatera juga banyak. Pokoknya fact, Mas, waktu saya makan bakso, saya itu sudah pakai logat-logat yang Jakarta. Ibu beli mie ayam bakso 1. Terus ibunya langsung bilang, "Mas, Jawanya endi?" Langsung ditembak seperti itu. Memang ada radarnya gitu ya, ketahuan ya kalau saya orang Jawa ya. Pastilah, dari saja sudah kelihatan orang Jawa ya. Oke, bicara soal namanya topik pagi hari ini menarik sekali kalau mau dibilang inspirasi anak muda mengabdi lewat literasi ini. Tadi sudah disampaikan dari awal bahwasanya sarapan adalah sebuah buku, membaca, dan ini memang kebiasaan yang mungkin mulai menghilang, ya kan. Nah, ini latar belakang yang mendorong Kakak Alwi sendiri dalam gerakan literasi hingga membangun rumah belajar di Alor nih. Ada mungkin seperti apa kok masih muda, mau dibilang 30-an. Tadi kan Kakak Sakia bilang 20-an gitu kan. Waduh, 30-an. Aduh, saya sudah tua. Oke, berarti masih 27, 26. 25. 25 ya? Oke. Ya, waktu itu saya sudah kerja di Jakarta, terus biasalah krisis eksistensialisme gitu. Siap. Apakah hidup akan seperti ini terus gitu? Terus saya mulai berkelana. Awalnya sih tidak membangun rumah belajar. Awalnya cuma ingin jalan-jalan saja ke NTT. Cuma karena ada penggerak lokal, terus teman saya bilang, "Kenapa kamu punya audiens, kamu punya power istilahnya, Mas. Kamu kenapa nggak bantu dia saja gitu, daripada kamu jalan
traveling, lihat-lihat alam, diselingi lagu miau 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 mau, itu semuanya sudah seperti itu. Kenapa kamu tidak mengambil jalan yang berbeda dengan membantu sesama gitu? Makanya saya hubungi yang ada di rumah belajar yang ada di sini, terus membantulah Kenapa memasuk sih buku. menjadi utama di dalam kehidupannya Kakak Alwi? Sesimpel karena saya suka saja. Dari Karena kecil, emang dari kecil suka baca atau memang tiba-tiba SMP SMA baru kayak dari pengen? kecil sih, seingat saya itu waktu saya masih zigot gitu di kandungan gitu. Tidak. Oke. Emang dari kecil. Ada buku. Emang sejak kecil, sejak Oh. TK sudah terpapar asupan-asupan komik-komik, terus levelnya meningkat ketika SMP, lalu SMA membaca novel, lalu membaca non-fiksi ketika belakangan ini. Dan saya sebenarnya pengen mereplikasi pengalaman spiritual, kayak ketika membaca buku kan tercerahkan gitu. Siap. Ingin mereplikasi pengalaman itu ke teman-teman yang kurang beruntung. Kalau di Jawa kan pun kalau saya tinggalnya di gunung di Temanggung gitu, itu 3 jam sudah sampai Jogja gitu. Nah, sementara kalau misal yang ada di NTT itu susah sekali untuk mengakses buku. Jadi saya ingin mendekatkan buku itu kepada teman-teman yang ada di sini. Ya, lingkupnya kecil sih, cuma ya dengan membantu dalam lingkup yang kecil itu semoga bisa menginspirasi dari teman-teman itu terlahir alwi-alwi yang lain gitu. Masih ingat buku pertama apa yang dibaca? Madilog tidak dong. Buku pertama kalau buku sih komik sih, komik. Doraemon sama Detektif Conan. Tapi kalau buku yang benar-benar buku tulisan semua isinya itu Laskar Pelangi dari Andrea Hirata. Siap. Dengan mengusung tema-tema pendidikan gitu. Jadi saya sedikit banyak sekali terinspirasi dari Andrea Hirata karena selain novelnya itu lucu, asik, juga mengangkat isu pendidikan. Siap, benar. Detektif Conan sampai berapa serial sih sebenarnya? Sampai selesai? Dia sampai sekarang 100 volume masih bocil saja dia. Tidak tahu besar-besar ya? Dari dulu sampai sekarang ya? Dan pasti nemu pembunuhan. Yang pastinya. Nah, ini kalau mau dibilang, sudah berapa lama? Sebulan ya? Lebih dari sebulan. Sebulan. Bagaimana mungkin kondisi minat baca yang menurut dari Kakak Alwi untuk wilayah Kabupaten Alor? Kalau yang saya temui sih dari anak-anak ya, ketika saya datang membawa buku itu mereka langsung excited gitu. Wah, Antusias Kakak ya? Alwi, mana bukunya? Minta buku gitu. Kebanyakan sih buku-buku yang ada aktivitasnya, katakanlah menggambar atau menempel stiker gitu. Cuma ketika mereka naik levelnya SMP katakanlah, ada 1-2 yang anak-anak tuh datang nagih gitu. Kakak Alwi, mana bukunya yang kemarin dijanjikan? Nah, terus saya kasih asupan buku ini gitu. Nah, itulah yang sebenarnya membuat saya kayak wah, terharu gitu. Ternyata apa yang saya lakukan ini ada dampaknya. Mungkin hanya 1-2 orang, sedikit sekali, tidak secara keseluruhan. Cuma itu ketika 1-2 orang tergerakkan oleh atau terbantu oleh saya, itu rasanya itu melebihi bahagianya, itu melebihi gajian tiap tanggal 1 itu. Siap. Ini singgung gaji maksudnya, Pak? Aduh. Sudah lewat tanggal 1-nya, Pak ya, sudah habis masalahnya. Nah, ini kalau bicara soal namanya tadi sudah disampaikan ada 1-2 walaupun cuma hanya beberapa saja dari anak-anak Alor, tapi sudah merasa kayak aduh ini yang saya buat nih kayaknya ini benar-benar akhirnya terjawab. Bisa juga saya jadi anak-anak yang menjadi kayak mentor dan bukan menjadi kayak semacam ini datang ke Alor tiba-tiba memang susah juga mengajak untuk literasi ini, mengajak orang untuk membaca itu agak sulit. Nah, apakah ini ada tantangan khusus dari Kakak Alwi? Tantangannya itu sebenarnya semenjak sebelum saya memulai perjalanan ini, saya dibilang gila. Ngapain kamu? Kamu itu sudah enak-enak kerja di Jakarta, malah ngapain kamu traveling, nggak ada yang bayar lagi, pakai uang sendiri. Ngapain kamu gitu? Itu kayak apa ya? Kayak tantangan psikologis kali ya. Lebih kayak orang yang mengambil jalan-jalan sunyi kan biasanya dinyinyirin tuh. Ngapain kamu di sini? Cuma untuk tantangan-tantangan yang ada di sini lebih ke apa ya? Tidak ada sih, karena saya menikmatinya dengan enjoy. Terus ketika ada reward kecil seperti tadi ada anak yang kakak minta bukunya lagi dong, itu sebenarnya adalah bensin sih. Jadi tidak ada tantangan sama sekali. Tantangan sih dari pemerintah nggak jadi dik. Nggak jadi. Oke, dan yang pastinya memang kalau mau dibilang peluangnya tuh ada jika
ada yang mau bergerak. Mm-mm. Ya, jadi mungkin hadirnya Kakak Alwi yang ada di Alor membuat anak-anak generasi bangsa bisa bukan meninggalkan gadget atau zaman-zaman now teknologi sih sebenarnya, tapi untuk mencintai yang namanya dunia baca atau literasi ini ya. Karena memang zaman sekarang ya tadi Kakak Alwi bilang sarapan pagi kita mah pegang HP gitu kan, lihat TikTok dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi. Tapi kalau Kakak Alwi dengan membaca, artinya ini memang harus diterapkan di zaman-zaman sekarang. Nah, ini strateginya Kakak Alwi ini seperti apa nih? Pengen tahu nih. Oh, kalau saya sih memang dari awal ini memang ingin mendekatkan buku. Jadi yang saya tekankan di sini tidak fasilitas, tidak membangun kayak tembok-tembok besar, rak-rak buku besar yang mewah, tapi akses terhadap buku. Jadi dari donasi yang saya kumpulkan itu mostly kebanyakan saya belanjakan untuk buku, dan saya buka donasi buku gratis, buku bekas juga. Yang masuk itu tebak berapa kilo, Mas? 250 kilo. 250 kilo dari teman-teman yang ada di Jawa, terus kami ekspedisikan di sini. Terus buku-bukunya surplus di rumah belajar itu. Banyak sekali buku. Dari buku-buku yang banyak itu, strategi saya adalah menyebarkannya tidak hanya terpusat di satu titik, tidak hanya di rumah belajar Melang saja, tapi kemarin saya bagi-bagikan di Sebanjar, terus di Batu Putih, terus di harapannya sih di titik-titik yang ada rumah belajarnya yang ada di Alor. Jadi tidak hanya terpusat di satu titik, tapi menyebar. Kalau bisa sih sampai di Timor mungkin ya. Nanti saya juga bakal ke Kupang membawa buku-buku yang ada di sini gitu. Jadi tidak egois lah. Masa buku 200 kilo mau dimakan sendiri gitu kan. Maksudku kalau makan kan 5 piring kan juga itu terlalu banyak gitu. Orang Timur bilang rakus lah. Ya, itu kayak Fir'aun ya. Oke. Nah, Kak Alwi, kalau bicara donasi kemarin itu lewat apa sih sebenarnya dikumpulkan sampai sebanyak itu? Donasinya biasa seperti donasi yang ada di Aceh gitu, pakai Kitabisa, dan terkumpul sekitar 50 juta, dan bukunya itu kayaknya berapa ribuan buku bekas yang masuk ke rumah belajar Melang itu. Berarti lumayan banyak juga. Lumayan. Ya? Itu bisa buat beli Nmax. Tidak. Besar harapan sekali nih ya. Nah, ini kalau mau dibilang tadi anak-anak banyak yang mulai berdatangan. Nah, ini kalau dari kasat matanya Kakak Alwi, orang tuanya mereka seperti apa? Nah, ini dia. Pendidikan itu sebenarnya tidak selesai di sekolah gitu. Harusnya itu 60% porsi itu sudah selesai di rumah tangga. Namun, yang saya temui itu para orang tua, tidak hanya di NTT atau Alor, di Jawa juga seperti itu. Kebanyakan orang tua itu menyerahkan pendidikan itu pada guru. Ya udah, dikasih guru selesai. Makanya tugas guru itu 2 kali lipat lebih berat karena menyelesaikan masalah yang ada di sekolah plus menyelesaikan masalah yang siswa bawa dari rumah gitu. Nah, pentingnya orang tua itu juga itu sangat-sangat krusial. Bahkan siswa-siswa yang sudah selesai pendidikannya di rumah itu jauh lebih berhasil ketimbang siswa yang belum selesai gitu. Artinya kan pendidikan pertama dan utama adalah dari keluarga. Nah, itu sangat penting. Bahkan ada yang biasanya itu minat baca kan tumbuhnya dari keluarga juga kan. Kalau misal keluarganya tidak suka baca, ya kemungkinan anaknya suka baca kan sangat kecil. Contohnya yang terkecil ya saya sendiri. Keluarga saya sering mengajak saya ke toko buku, ke perpustakaan gitu. Ya hasilnya ya saya yang suka membaca gitu. Begitu juga dengan sebaliknya gitu. Oke, pada intinya orang tua juga harus mendukung, mensupport ya. Jangan sampai cuman hanya mau di sekolah, tapi setelah pulang sekolah ya sudah lepas buku tidak mau belajar. Ternyata setelah dari pulang sekolah ada Kak Alwi di situ, ya menjadi fondasi juga nih. Yang menjadi contoh juga orang tua juga agar supaya bisa lagi-lagi mensupport dan juga mendukung anak-anak bisa sering-sering untuk membaca. Kita tahan untuk yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital, radio kesayanganmu kini hadir lebih modern dan interaktif. Nikmati pengalaman mendengarkan radio yang lebih baik dengan fitur-fitur canggih. Tunggu apa lagi, unduh aplikasinya di App Store dan di Play Store. Anda sudah mengikuti RRI Dialog. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Belikan Pi buku ini, Pak. Buku apa itu, Nak? Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak. Tunggu ya. Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Baru seminggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanjaku ke Siano, Pak. Buku kan jendela dunia, Mak. Alah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia? Kasihkan nih uangmu itu, mah. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anak menjadi presiden? Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Apa lama kita tidur dengan buku? Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan. Heboh, pintar jago bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku, Pale? Mari kita pergi bayar. Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju, Minum belajar, aku kesian. Sabar-sabar dulu. iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Alor, pagi ini. Kita kembali lagi di sore hari ini buat Anda semuanya. Wah, ini kayaknya mendung jadi kelihatan sore. Masih di pagi hari yang pastinya. Karena tadi mau belanja buku kan biasanya sore gitu kan bersama dengan anak-anak. Nih kalau bicara soal namanya belanja buku tapi orang tua tidak mendukung. Ini Kak Alwi tadi mendengar ILM tadi itu seperti apa sih sebenarnya? Itu realita yang terjadi di masyarakat ya. Memang kalau misal ada harga buku katakanlah 50.000 gitu. Orang tua pasti mikir, ya mending beli beras 5 kilo gitu daripada beli buku. Nah, salah satu upaya-upaya yang saya lakukan adalah untuk mengikis itu. Jadi kan orang sudah ada buku nih. Jadi ya udah fokus ke kebutuhan pokok. Kalau misal mau baca buku ke perpustakaan di Rumah Belajar Melang saja gitu. Seperti itu emang. Baik. Kembali lagi dengan inspirasi anak muda mengabdi lewat literasi bersama dengan Kakak Alwi. Nah, ini sejauh mana peran masyarakat dan juga orang tua nih dalam mendukung keberlangsungan rumah belajar yang Kakak Alwi sampai sekarang? Sangat penting. Jadi tidak apa ya istilahnya kalau di Jawa itu ada Ratu Adil. Di Ratu Adil itu adalah seorang yang tiba-tiba menyelesaikan semua masalah gitu. Kayak katakanlah itu kayak Diponegoro itu tidak bisa kita menokohkan satu orang. Tidak bisa juga semua orang itu menokohkan saya gitu. Tidak bisa. Harus ada kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat dan juga yang paling utama adalah penggerak lokal. Nah, di Rumah Belajar Melang itu ada penggerak lokal namanya Kak Elvi gitu. Yang dia sudah 4 tahun mendirikan rumah belajar itu. Nggak ada yang ya ada yang membantu sih. Cuma pemerintah tidak membantu. Jadi ya jadi dia bergerak dalam jalan kesunyian gitu sendiri dan dia konsisten. Nah, itu sebenarnya hal yang paling penting, bukan saya sebenarnya, tapi Kak Elvi itu sendiri. Karena dia yang tahu kondisi masyarakat setempat, dia yang tahu kebutuhan masyarakat setempat itu seperti apa. Jadi kalau misal mau mereplikasi rumah belajar lain, temukanlah penggerak lokal yang mampu untuk mengorbankan waktu dan tenaganya untuk mengabdi pada lingkungannya sendiri. Itu yang paling penting. Nah, ini Kak Alwi kan orang Jawa gitu kan, Jawa Tengah. Untuk masalah dengan cara bicara, dialeknya, terus bertutur katanya kan different nih, jauh begitu kan. Orang Jawanya halus. Nah, kita ini kan orang Timur atau NTT ini kan kasarnya luar biasa. Dalam berbicara, dalam berdialek saja sebenarnya. Tapi orangnya memang penyayang dan lain sebagainya. Ketika pertama kali menginjakan kaki di NTT ini, khususnya di Alor, apa yang Kak Alwi rasakan? Waktu saya ketemu sama anak-anak untuk pertama kali, anak-anak tuh menggambar.
menggambar babi. Babi kan dia menggambarnya dengan warna hitam, dengan goresan-goresan yang kasar gitu. Terus saya bilang, babi itu bukannya warna pink gitu. Kan kalau di film-film seperti itu kan. Terus saya pancing-pancing gitu, babi bukannya warna pink. Terus anak itu membanting krayonnya, "Cek, babi itu hitam bodoh." Gitu. Dikatain bodoh saya. Saya langsung kaget. Saya nangis. Nangis saya. Seumur hidup saya tidak pernah dikatain seperti itu, apalagi sama anak-anak. Iya, siap. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, itu memang cara bertutur mereka seperti itu gitu. Memang keras, kasar, tapi penyayang aslinya. siap. Aslinya sangat penyayang. Bahkan anak itu yang mengatai saya seperti itu yang paling ingat sama saya dan paling sayang sama saya. Sekarang nih ya. Sampai sekarang Oke, saya. mungkin yang bukan dia gambarkan dia katakan ke bapak ya. Beruntung dia masih bilang seperti itu dan ini memang kita dialeknya seperti itu. Tapi itu memang mengawali dengan tangisan, akhirnya nanti pulang juga dengan tangisan juga nantinya gitu. Kangen bukan dibilang seperti itu lagi kan? Oke, nah ini kalau mau dibilang lihat anak-anak seperti itu, bagaimana Kakak Alwi bisa merespon balik ketika sudah disampaikan seperti itu, dan bagaimana Kak Alwi bisa harus menata, nih harusnya bahasanya seperti ini, sepertinya harus seperti ini gitu. Ya, saya waktu datang pertama kali sini berdua sama teman saya namanya Musa. Dia guru juga yang sudah berpengalaman ngajar di Papua, di pedalaman Kepulauan Selayar, di NTT. Dia sudah berpengalaman. Lalu saya curhat sama dia, ini emang anak-anak seperti ini, keras-keras seperti ini atau gimana? Dia hanya tersenyum dan bilang, "Gimana Wi, sudah merasakan pendidikan timur?" Gitu. Dan ternyata dia bilang gini, pendidikan timur itu memang keras karena lingkungannya juga seperti itu. Kalau misal mereka dididik dengan cara lembut, dengan cara quote unquote dengan cara Jawa, takutnya anak-anak itu tidak bisa survive di lingkungan yang keras. Makanya pendidikannya pun harus keras gitu, agar supaya dia bisa bertahan hidup di lingkungan yang juga keras itu sendiri. Takutnya mah lembek kan kalau misal diajarin anak-anak, nanti kalau misal melukis babi itu warnanya pink ya anak-anak, nanti kalian baris ya anak-anak ya gitu. Pada bicara seperti itu anak-anak sudah tidur. Nyenyak bos. Atau mungkin gurunya dilempar krayon. Jadi pak gurunya sini. Ini kayak drakor jadinya ya, menjadi film-film. Oke, Kak Alwi, kalau bicara soal namanya teknologi di zaman sekarang, apa sih sebenarnya peran digital untuk zaman sekarang bagi anak-anak? Ini kayaknya bertentangan dengan literasi kan? Jadi Kak Alwi mau sampaikan apa? Kondisi Indonesia itu apa ya, dilematis ya. Maksudnya kita itu kemajuan teknologi itu katakanlah 100 km. Nah, kita itu belum saatnya untuk mengendarai kendaraan yang 100 km, kita sudah dipaksa untuk mengendarai kendaraan yang 100 km. Jadi kita kemampuan literasi digitalnya itu belum kuat, tapi kita dipaksa untuk menggunakan teknologi-teknologi yang sudah 100 km itu sendiri. Jadi yang terjadi di masa sekarang, banyak orang termakan hoax, termakan AI, segala macam. Nah, itu harus memang ya, kompleks sekali permasalahannya. Salah satu yang apa ya bisa menjadi solusi adalah meningkatkan kemampuan literasi digital. Dan itu dengan cara ya mau bilang sosialisasi, tapi kok sudah banyak sosialisasi, tapi kok tidak tersadarkan juga. Memang diperlukan kesadaran sih, dan kesadaran itu didapatkan dari banyak faktor ya, di banyak jalan gitu. Contohnya misal dari guru, atau misal dari diri sendiri, atau mungkin dari buku itu sendiri. Dan ini memang permasalahan Indonesia secara umum sih, susah sekali. Tapi ada privilege ketika saya jalan-jalan ke pedalaman yang ada di Alor, ketika itu tidak ada sinyal, anak-anak itu masih bermain-main, berlari-larian, masih panjat-panjat pohon jambu hitam, masih berenang di sungai, di pantai, tidak ada sinyal di sana. Nah, itulah saat yang tepat untuk mencuci otak mereka dengan buku, memasukkan buku-buku lewat situ, karena mereka belum terpengaruh dengan HP. Ketika sudah masuk SMP, SMA, itu saya rasa itu susah, karena mereka sudah menemukan kesenangan lain yang lebih instan, yang lebih mudah. Ngapain menghabiskan waktu 1 jam untuk membaca buku jika kesenangan itu bisa didapatkan dengan melihat video tunggung sahur 1 menit gitu. Ya itu emang susah, kompleks sekali. Nah, itu yang
ingin saya sasar sih lebih ke anak-anaknya sih. Jadi di masa depan tuh mereka sudah tidak kena apa ya istilahnya zaman sekarang itu brain rot ya. Brain rot, tidak terbrain rot kan. Siap, Gitu. siap. Ini apa yang perlu disiapkan nih anak muda agar mampu mengabdi secara konsisten di bidang sosial dan juga pendidikan? Sebenarnya saya tidak menyarankan untuk semua pemuda ya terjun ke lapangan ya. Ya kalau misal tujuan hidup kalian itu memang jadi PNS ya jadi PNS saja, tidak ada yang melarang. Itu toh sama-sama saja. Kalau misal kalian sukanya memang menjadi pedagang, penjual gitu ya, jadilah pedagang penjual yang baik itu. Cuma saya ingin menyampaikan satu kalimat yang benar-benar membuat saya mikir gitu. Ernest Prakasa, tahu Mas Ernest Prakasa? Dia memproduksi film terlaris di Indonesia. Salah satu yang nomor 2 ya, agak lain gitu. Dia seorang stand up comedian, seorang penulis, seorang sutradara. Pokoknya dia multi talent lah. Ketika ditanya sama wartawan gitu, Mas Ernest, kamu itu multi talent, kamu itu sebenarnya ingin dikenal sebagai apa? Jawabannya itu bagus banget. Dia tidak menjawab ingin dikenal sebagai sutradara, sebagai stand up comedian atau sebagai produser film. Dia menjawab dia ingin dikenal sebagai orang yang berdampak. Orang yang berdampak. Saya rasa itulah jalan yang anak-anak muda, semua orang Indonesia itu harus ambil. Kalau misal jadi pedagang, jadilah pedagang yang berdampak. Jadi PNS, jadilah PNS yang berdampak. Kalau misal jadi influencer, jadilah influencer yang berdampak. Karena berdampak ini tidak hanya bisa diambil sama orang yang kaya, orang yang mengabdikan diri pada sosial. Berdampak bisa diambil oleh semua orang, termasuk kalian. Pendengar RRI. Baiklah, yang masih lagi pantau di YouTube semangat pagi dan yang lagi untuk menikmati sarapannya semangat terus, yang lagi sambil bekerja karena mengejar waktu karena tersisa untuk liburan nanti di Natal dan Tahun Baru ya. Jadi pekerjaannya mungkin dilihat baik-baik agar supaya tidak ada yang tercecer atau yang ketinggalan atau kelupaan ya. Dan kita masih berbincang bersama dengan Kakak Alwi Johan Yogatama, salah satu konten kreator, traveler juga dan juga aktivis literasi. Nah, ini harapan nih terhadap dukungan pemerintah dan juga lembaga terkait dengan pengembangan literasi daerah. Tadi sempat agak disinggung-singgung, tapi belum sampai di titik yang lah ya. Oke, boleh disampaikan. Mungkin ada banyak kekurangan atau mungkin ada kendala yang ingin disampaikan, mungkin silakan. Terkait literasi yang saya lihat di sepanjang perjalanan saya, mau di Jawa mau dimanapun, yang namanya perpustakaan daerah itu bukan tempat untuk membaca, tempat untuk tidur, ngantuk. Jadi saya rasa perpustakaan daerah itu perlu dirombak ya, agar sesuai dengan zamannya. Saya pernah main ke Singapura, Perpustakaan Nasional Singapura itu bagus banget, maksudnya sangat hidup gitu, dari segi tata bukunya, dari segi desainnya itu sangat kekinian. Jadi orang-orang itu betah untuk tinggal di sana berlama-lama. Sementara ketika kita masuk perpustakaan daerah, apalagi di Alor, itu seperti apa ya, kontrakan angker gitu. Di Jawa juga seperti itu, rata-rata seperti itu. Sama buku-bukunya kadang-kadang buku-buku yang sudah zaman bahla tidak pernah diupdate, buku-buku yang kuno gitu. Buku-buku yang sudah dimakan rayap gitu. Harusnya bukunya ya update, buku-buku zaman sekarang gitu. Dan saya rasa itulah upaya-upaya kecil yang bisa dilakukan sama pemerintah ya. Sebenarnya sudah bagus dari Perpustakaan Nasional itu mengadakan katakanlah perpustakaan keliling segala macam, itu sudah bagus. Cuma ketika saya lihat koleksi buku perpustakaan keliling, itu buku-buku yang layak untuk dikilokan gitu. Bahkan orang itu mau dibikin pembungkus gorengan juga mikir-mikir gitu, karena bukunya sudah terlalu lama. Coba bayangkan ada buku di perpustakaan keliling itu buku paket KTSP. Sementara kita itu sudah kurikulum merdeka sekarang, sudah 2 zaman terlampaui, masih ada buku tahun 2006 di sana. Sama buku-buku metode statistika. Sementara yang mengunjungi perpustakaan keliling itu rata-rata anak-anak. Ngapain anak-anak belajar statistika? Kecuali itu anaknya Einstein ya mungkin ya bisa seperti itu. Jadi buku itu tidak sekadar ada, tapi juga dikurasi. Jadi buku-buku yang disediakan sama perpustakaan keliling, please lah, buku-buku bagus lah. Jadi jangan pengadaan
banyak terus dibelanjakan buku-buku jelek lah. Please, tolong buku-buku bagus sediakan ke anak-anak. Saya rasa itu akan menjadi pemantik yang bagus banget, pemantik yang menjadi lecutan yang sangat keras untuk meningkatkan minat baca. Ketika ada buku saja tidak cukup. Ada buku dan juga bukunya bagus. Berarti pada intinya sekarang harus dilihat dari bukunya dulu. Terus tempatnya juga harus diberikan kenyamanan ya kan. Kalau bukunya sudah bagus tapi tempatnya tidak nyaman, tidak comfort untuk kayaknya duduk mau baca, jadi apa ini? Tiba-tiba ada satu yang jatuh dari atas gitu kan. Nah, ini harus perlu diperhatikan juga karena dengan membaca itu juga harus butuh kenyamanan tempat ya gitu kan. Kalau di kamar enaknya duduk sambil tidur atau sambil duduk di tempat yang nyaman untuk sandar gitu kan. Mungkin dibutuhkan renovasi atau inovasi-inovasi yang di zaman sekarang ya kan. Betul. Baik, kalau bicara soal namanya literasi ini, pesan apa bagi anak-anak muda Alor agar tidak ragu berkontribusi membangun daerahnya melalui bidang yang dikuasai? Susah ya karena saya bukan orang Alor. Saya tidak tahu kondisi ekonomi, sosiologi, psikologi yang ada di mereka. Cuma anak muda secara keseluruhan kali ya. Itu tadi, jadilah berdampak dengan cara apapun, sekecil apapun. Bahkan di lingkup keluarga kalian, jadilah orang yang berdampak. Itu saja sih. Tidak lebih. Kalau kalian berdampak itu saya rasa rewardnya itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kayak dapat pencerahan. Itu luar biasa. Jadilah berdampak. Tidak hanya tergerak karena uang, ketenaran, tapi tergerak juga karena misi. Ada sesuatu yang lebih mulia dari keduanya. Target ke depan, 5 tahun ke depan untuk anak-anak generasi muda yang ada di Alor khususnya. Targetnya seperti apa? Targetnya at least ya, menjadi orang yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dan juga kalau bisa menjadi kader partai, tidak dong. Jadi orang yang itu tadi berdampak dan juga tingkat literasinya juga meningkat sedikit saja sehingga mereka bisa mengeksplorasi opsi-opsi yang tidak pernah ditawarkan. Nah, itulah salah satu keuntungan dari membaca kan, bisa mengeksplorasi opsi-opsi yang selain yang konvensional gitu. Kalau yang konvensional katakanlah berdagang, ke kebun atau misal jadi PNS gitu. Ketika membaca, ternyata kita bisa loh menjadi katakanlah astronot atau menjadi kerja menjadi penulis di Jawa gitu. Jadi opsi-opsi yang tidak pernah tereksplorasi gitu menjadi terjamah gitu. Gitu sih. Lah, siap. Kak Alwi, ada yang mau disampaikan lagi? Kurang lebih sejam kita berbincang di Alor pagi hari ini. Saya ingin mengutip dari buku Man's Search for Meaning. Dari buku itu, tidak. Saya ingin mengutip dari bukunya Leo Tolstoy saja. Leo Tolstoy. Happiness only real when shared. Kebahagiaan yang paripurna adalah kebahagiaan yang dibagikan. Jadi kalau kebahagiaan itu dimakan sendiri, itu bukan kebahagiaan sejati. Siap. Gitu. Baiklah, jadi yang diambil dari Kakak Alwi adalah kebahagiaan itu berbagilah kepada semua orang ya. Itu dia. Jangan disimpan kebahagiaanmu, jangan disimpan untuk mungkin kepintaranmu, keahlianmu, berbagilah kepada siapa saja agar semua bisa berbahagia. Terima kasih Kakak Alwi. Terima kasih. Sudah hadir di studio bersama dengan saya Angki Mandoleng dan juga krunya ada koordinator Bapak Willy selaku teknisi dan juga mahasiswi Zakia yang hadir di studio. Kakak Alwi sekali lagi terima kasih untuk hadir di pagi hari ini. Kita ketemu lagi lain kesempatan, mudah-mudahan kita bakal berbincang terkait dengan travelernya ya. Asik. Dan saya pamit, selamat pagi dan assalamualaikum. Salam, Tuhan memberkati. Terima kasih, baru saja Anda mengikuti program Alor Pagi ini. Dan terus Alor Pagi ini setiap Senin hingga Jumat dari jam 5 hingga 10 pagi. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi